Halo, selamat pagi atau selamat siang atau selamat sore atau selamat malam Pak Gunawan. Kami dari kelompok 6, kelas 12.5 yang terdiri dari Brian nomor absen 7, lalu ada Casey nomor absen 8, lalu ada Kenneth nomor absen 9, lalu ada saya Richard nomor absen 23. Di video ini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa jabatan dan sedikit penjelasannya dulu. Nah, Kabinet Ali Sastroamidjojo II sering juga disebut sebagai Kabinet Ali Rum Idam. Kabinet ini bertugas pada periode 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Terbentuknya Kabinet Ali Sastroamidjojo II atau Kabinet Ali Rum Idam ini berhubungan dengan terselenggaranya pemilu pada tahun 1955. Pemilu 1955 berfungsi untuk memilih anggota DPR dari berbagai partai politik yang berkembang pada masa itu. Dalam pemilu 1955, NU atau Nahdlatul Ulama menduduki peringkat ketiga setelah PNI dan Masyumi. Ali Sastroamidjojo menjadi partai dengan suara terbanyak. Maka beliau kembali dipercayai untuk menjabat sebagai Perdana Menteri dan memimpin kabinet. Nah, selama menjabat sejak 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957, kepimpinan Ali didampingi juga oleh Muhammad Rum dan Idam Chalid. Sehingga Kabinet Ali Sastroamidjojo II ini sering juga disebut sebagai Kabinet Ali Rum Idam. Nah, siapa sih Muhammad Rum dan Idam Chalid itu? Nah, Muhammad Rum itu adalah seorang diplomat dan menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Luar Negeri selama kepemimpinan Presiden Soekarno. Sedangkan Idam Chalid adalah seorang politisi di Indonesia yang tergabung dalam NU atau Nahdlatul Ulama. Oke, selanjutnya akan dijelaskan atau dipresentasikan oleh Casey. Baik, terima kasih Richard. Sekarang saya akan melanjutkan dengan penjelasan mengenai kebijakan atau peristiwa penting di Kabinet Ali Sastroamidjojo yang kedua. Jadi, Kabinet Ali Sastroamidjojo yang kedua ini memiliki beberapa program kerja. Yang pertama, yaitu pembatalan konferensi meja bundar atau KMB. Di sini, Kabinet Ali Sastroamidjojo yang kedua menyelesaikan pembatalan seluruh perjanjian KMB secara unilateral baik secara formal maupun material. Selain itu, kabinet ini juga mengadakan tindakan-tindakan untuk menampung segala akibat yang ditimbulkan. Lanjut ke kebijakan program kerja yang kedua, yaitu mengenai Irian Barat. Dan dalam program kerja Irian Barat ini, Kabinet Ali Sastroamidjojo yang kedua melakukan dua kegiatan. Yang pertama yaitu meneruskan perjuangan untuk mewujudkan kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Irian Barat. Perjuangan ini bersandarkan pada kekuatan rakyat dan kekuatan-kekuatan anti-kolonialisme di dunia internasional pada saat itu. Yang kedua yaitu membentuk Provinsi Irian Barat. Lalu kita lanjut ke program kerja yang ketiga yaitu mengenai luar negeri. Di poin ini ada dua hal yang dilakukan di dalam program kerja luar negeri ini, yaitu yang pertama menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Program ini bersandarkan pada kepentingan rakyat dan menuju pada perdamaian dunia. Yang kedua itu kegiatannya ada meneruskan kerjasama dengan negara-negara Asia Afrika dan melaksanakan keputusan Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di Kota Bandung. Lanjut ke program kerja yang keempat, yaitu yang di dalam negeri. Dan di sini ada pemulihan keamanan, pembangunan sektor ekonomi, keuangan, industri, pertanian, peternakan, perikanan, perhubungan, pendidikan dan kebudayaan, serta perburuan dan kepegawaian. Dan program kerja lainnya juga ada dilakukan, yaitu membentuk daerah-daerah otonom dan meningkatkan pertahanan dalam negeri. Sekian penjelasan dari saya. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh Kenneth. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang
partai pengusung atau partai pendukung dari kabinet Ali Sastro Amijojo yang kedua. Yang pertama ada Partai Nasional Indonesia, yang kedua ada Masyumi atau yang bisa singkatan dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia, yaitu Masyumi ini adalah salah satu partai politik Islam yang pernah ada di Indonesia. Lalu yang ketiga, yang terakhir ini ada NU atau Nahdlatul Ulama yang merupakan organisasi Islam yang pernah menjadi partai politik di Indonesia. Dari 3 kabinet itu merupakan partai yang membantu program kerjanya Ali Sastro Amijojo yang kedua. Sekian dan terima kasih. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang mengapa kabinet ini bisa jatuh. Nah, jadi awal terjatuhnya itu karena ada beberapa alasan, yaitu ada tiga faktor. Nah, yang pertama, karena setelah 1 tahun bertugas, kabinet tersebut pada tanggal 14 Maret tahun 1957, nah kabinet ini tuh harus benar-benar mengembalikan wewenang atau kekuasaannya yang dimiliki oleh kabinet tersebut kepada presiden. Nah, lalu yang kedua, faktor utamanya apa sih yang membuat ini jatuh? Nah, yang membuat ini jatuh yaitu karena awalnya tuh terjadi perpecahan antara partai PNI dan Masyumi pada saat itu, yang benar-benar membuat partai ini harus terpecah. Nah, lalu yang terakhir yaitu karena ada kabinet ini juga menerima banyak tuntutan daerah yang membuat harus jatuhnya kabinet tersebut.